Mitra Humas Biak Numfor, 28 April 2026, konsep ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya diukur dari besaran stok di gudang logistik, melainkan harus teruji dari kemampuan masyarakat akar rumput dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Menegaskan prinsip keadilan distribusi tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPD RI, sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR RI, periode 2024-2029, Lalita, SHMH melakukan kunjungan kerja. Selain meninjau ketersediaan di gudang Bulog, legislator ini juga turun langsung berinteraksi di Pasar Darfuar, Kabupaten Biak Numfor, pada Senin, 28 April 2026. Di tengah aktivitas ekonomi pasar tradisional, di antara deretan lapak sayur, tumpukan hasil bumi, dan gerai kebutuhan pokok, Lalita menyapa para pelaku usaha mikro, khususnya para ibu penjual sayur dan pedagang pinang yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Ia melakukan pendalaman informasi terkait dinamika harga, ketersediaan stok, serta tantangan biaya hidup yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Saya hadir bukan hanya untuk melihat data, tetapi untuk memastikan apakah kebijakan pemerintah benar-benar menjangkau hingga ke lapak. Apakah harga sesuai dengan harga eceran tertinggi, HET? Dan yang terpenting, apakah ibu-ibu masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga? Ujar Lalita saat berbincang akrab dengan para pedagang. Aspirasi lapangan, tantangan di balik stabilitas harga. Dalam dialog tersebut, tercatat berbagai aspirasi konstruktif dari masyarakat. Salah seorang pedagang sayur, Mama Yohana, menyampaikan bahwa meskipun harga beras relatif terkendali, terdapat tekanan ekonomi lain yang signifikan, yaitu kenaikan biaya transportasi dari daerah penghasil menuju pasar. Hal ini secara langsung berdampak pada penyusutan margin keuntungan harian. Sementara itu, keluhan lain yang muncul menyangkut aspek fasilitas umum. Para pedagang menyoroti minimnya akses air bersih dan kondisi sanitasi di kawasan pasar yang belum memadai. Isu ini seringkali terabaikan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, padahal sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kelayakan usaha mikro. Saya memahami berbagai keluhan dan harapan yang ada. Kami terus berupaya melakukan advokasi dan koordinasi, dari Jayapura hingga Jakarta, demi mewujudkan sistem yang benar-benar berpihak pada rakyat, khususnya mereka yang berada di wilayah terdepan dan terluar. Kehadiran negara tidak terlihat dari kemegahan gedung, melainkan dari kedekatan para pemangku kebijakan dengan rakyat kecil, serta kecepatan dalam menerjemahkan aspirasi menjadi kesejahteraan nyata di tengah masyarakat.